Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel motivasi. Di sini kita akan sama-sama belajar dari kisah-kisah kehidupan, cerita perjuangan, dan pengalaman yang bisa membuka hati serta menguatkan langkah kita dalam menjalani hidup. Karena setiap orang punya cerita, dan setiap cerita selalu menyimpan pelajaran berharga. Jangan lupa duduk santai, siapkan hati, dan mari kita mulai perjalanan motivasi hari ini bersama-sama. Semoga apa yang kita dengar hari ini bisa memberi semangat baru dan kekuatan untuk terus melangkah. Sore itu, matahari mulai turun pelan di sebuah desa kecil yang ramai oleh suara kendaraan dan teriakan pedagang. Di pinggir jalan utama, ada sebuah warung sederhana milik seorang ibu yang sudah lama berjualan untuk menyambung hidup. Warung itu tidak besar, hanya bangunan kayu dengan meja panjang dan beberapa kursi plastik yang sudah mulai pudar warnanya. Di warung itu, seorang gadis sedang sibuk melayani pembeli. Namanya Siti, usia 20 tahun. Wajahnya sederhana, tapi ada sesuatu yang membuatnya terlihat berbeda dari gadis lain di kampung itu. Senyumnya tulus, gerakannya cepat, dan matanya selalu terlihat sabar meski hari itu ramai dan melelahkan. "Teh manisnya satu lagi, Sit," teriak seorang pelanggan. "Iya, tunggu ya Pak," jawab Siti sambil tetap tersenyum. Di balik kesibukan itu, Siti tidak pernah mengeluh. Ia sudah terbiasa membantu ibunya sejak kecil. Ayahnya, Pak Hasan, jarang ikut turun ke warung. Ia lebih sering berada di rumah atau pergi ke sana kemari dengan urusannya yang menurutnya lebih penting. Meski sebenarnya, ia hanya sibuk membicarakan uang dan status orang lain. Pak Hasan adalah orang yang sangat memperhatikan harta. Baginya, kebahagiaan anak perempuan harus diukur dari siapa calon suaminya dan seberapa banyak uang yang dimiliki. Di hari yang sama, dari arah jalan raya, seorang pemuda datang berjalan kaki. Pakaiannya sederhana, kaos polos agak lusuh, celana jeans yang sudah sedikit pudar, dan sepatu yang tampak sering dipakai. Namanya Darman, usia 25 tahun. Namun tidak ada yang tahu satu hal penting tentang dirinya. Darman sebenarnya bukan orang biasa. Ia berasal dari keluarga kaya raya, pemilik beberapa perusahaan besar di kota. Tapi hari itu, ia memilih hidup seperti orang sederhana. Ia sengaja menyembunyikan semua identitasnya. Darman punya alasan besar. Ia sudah terlalu sering dikejar orang yang hanya mencintai hartanya, bukan dirinya. Karena itu, ia ingin menemukan seseorang yang benar-benar tulus. Saat melewati warung itu, langkah Darman terhenti. Bukan karena lapar, tapi karena matanya tak sengaja melihat seorang gadis yang sedang tertawa kecil sambil membantu pelanggan. Tawa itu sederhana, tapi terasa hangat. Darman berdiri beberapa detik, seperti orang yang baru pertama kali melihat sesuatu yang menarik hatinya. "Warung ini masih buka ya?" gumamnya pelan. Hari-hari setelah pertemuan pertama itu, warung Siti tetap ramai seperti biasa. Tapi ada satu hal yang mulai berubah tanpa disadari Siti. Kedatangan Darman menjadi lebih sering. Awalnya hanya sesekali, lalu menjadi 2 hari sekali. Dan akhirnya hampir setiap sore Darman datang, duduk di kursi yang sama di pojok warung. Siti tidak pernah curiga. Baginya, Darman hanyalah pelanggan biasa seperti yang lain. Orang sederhana yang mungkin bekerja serabutan di sekitar desa itu. Tidak lebih. "Mas Darman, teh hangat lagi?" tanya Siti suatu sore sambil tersenyum. Darman mengangguk pelan. "Iya, seperti biasa." Siti tersenyum, lalu pergi menyiapkan pesanan. Ia sudah hafal kebiasaan Darman. Tidak banyak bicara, sopan, dan selalu duduk tenang sambil memperhatikan sekitar. Namun yang Siti tidak tahu, setiap kali ia lewat atau tersenyum, Darman selalu merasa ada sesuatu yang aneh di dadanya. Bukan sakit, tapi seperti tenang yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di sisi lain, Darman menjalani perannya dengan sangat hati-hati. Ia sengaja tidak memakai barang mewah, tidak membawa telepon mahal, bahkan menyewa kamar kecil di pinggir desa agar penyamarannya sempurna. Baginya,
bukan permainan. Ini adalah pencarian. Ia sudah terlalu sering bertemu orang yang mendekatinya karena mobil mewah, uang, atau nama besar keluarganya. Semua terasa palsu. Tapi Siti berbeda. Siti tidak pernah bertanya apa pekerjaannya. Tidak pernah menilai dari pakaian. Bahkan ketika Darman hanya memesan teh setiap hari, Siti tetap melayaninya dengan ramah. Seolah semua pelanggan sama pentingnya. Hal itu membuat Darman mulai merasa nyaman. Suatu sore, hujan turun tiba-tiba. Warung Siti menjadi lebih sepi dari biasanya. Angin dingin membuat beberapa kursi kosong dan pelanggan mulai pulang satu persatu. Darman tetap duduk di tempatnya. Siti mendekatinya sambil membawa kain lap untuk mengelap meja. "Mas, nggak pulang? Hujannya deras," kata Siti. Darman melihat ke arah hujan di luar. "Nanti saja." Siti mengangguk. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Tapi bagi Darman tidak ada lagi yang terasa biasa. Setiap sore, langkah kakinya seperti otomatis menuju warung sederhana itu. Tempat yang dulu hanya singgahan, kini berubah menjadi tempat yang selalu ia tunggu-tunggu. Siti tetap seperti biasa, ramah, sibuk, dan tidak pernah mengeluh. Namun tanpa sadar, kehadiran Darman juga mulai terasa berbeda di matanya. Bukan karena Darman melakukan hal istimewa, justru karena ia selalu sederhana, tenang, dan tidak pernah bersikap berlebihan. "Mas Darman, teh hangat?" tanya Siti sambil tersenyum seperti biasanya. "Iya," jawab Darman singkat, lalu duduk. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Siti tidak langsung pergi seperti biasa. Ia sempat ragu sejenak, lalu bertanya pelan. "Mas, hari ini kelihatannya capek banget ya?" Pertanyaan itu sederhana, tapi bagi Darman itu seperti sesuatu yang jarang ia dengar dalam hidupnya. Biasanya orang hanya melihat penampilannya, bukan keadaannya. Darman mengangguk pelan, sedikit. Siti tersenyum kecil. "Kalau capek, jangan dipendam sendiri. Istirahat juga penting." Kalimat itu tidak panjang, tapi entah kenapa membuat Darman terdiam cukup lama. Di sisi lain, kehidupan Darman di balik penyamaran mulai terasa semakin nyata. Ia benar-benar menjalani hidup sederhana, makan seadanya, tinggal di kamar kecil, dan melakukan pekerjaan kecil yang ia sebutkan pada Siti. Padahal sebenarnya ia tidak perlu melakukan semua itu. Tapi Darman sengaja melakukannya, agar tidak ada celah yang bisa membongkar identitasnya. Namun yang tidak ia rencanakan adalah satu hal. Hatinya mulai benar-benar terlibat. Suatu sore, Siti terlihat lebih diam dari biasanya. Tidak seperti biasanya yang ceria dan cepat tanggap. Darman yang memperhatikan itu langsung bertanya, "Kamu kenapa?" Siti tersenyum kecil, tapi terlihat dipaksakan. "Nggak apa-apa, cuma agak capek aja." Tapi Darman tahu itu bukan sekedar capek biasa. Setelah beberapa menit, Siti akhirnya bercerita pelan. Sejak percakapan itu, ada sesuatu yang berubah di dalam diri Darman. Ia tidak lagi sekadar datang ke warung Siti untuk mengamati kehidupan sederhana. Sekarang ia datang karena ada rasa yang mulai tumbuh dan sulit dijelaskan. Namun di balik semua itu, satu hal tetap ia jaga ketat, identitas aslinya. Darman tahu, begitu kebenaran terungkap, semuanya bisa berubah dalam sekejap. Pagi itu, Darman berada di kamar kecil yang ia sewa di pinggir desa. Ruangan itu sangat sederhana. Kasur tipis, kipas angin tua, dan meja kecil tempat ia menaruh tas. Di atas meja itu ada satu benda yang selalu ia hindari, ponsel mahal miliknya. Sudah beberapa kali ponsel itu bergetar karena panggilan dari asistennya di kota. Tapi Darman selalu memilih diam. Hari ini pun begitu. Bzz, bzz. Nama yang muncul di layar, asisten Raka. Darman menatapnya lama, lalu mematikan suara ponsel. Ia belum siap kembali ke dunia itu. Dunia yang penuh rapat, bisnis, dan orang-orang yang hanya tersenyum karena uang. Sementara itu, di warung Siti, suasana mulai ramai sejak pagi.
Siti sibuk melayani pelanggan, sementara ibunya membantu di dapur. Pak Hasan terlihat duduk di kursi depan rumah, mengamati dari kejauhan. Sejak beberapa hari terakhir, ia semakin sering memperhatikan Siti dan Darman. Dalam pikirannya, semuanya sudah jelas. Anak itu tidak punya masa depan, gumam Pak Hasan. Kalau Siti terus dekat dengannya, bisa malu keluarga. Sore harinya, Darman datang seperti biasa. Namun kali ini ia tidak langsung duduk. Ia berdiri di depan warung, seolah sedang ragu. Siti yang melihatnya langsung tersenyum. "Mas Darman, kok diam aja di situ?" Darman tersenyum kecil, lalu masuk dan duduk. "Tadi agak panas di luar," jawabnya santai. Siti mengangguk, lalu menyiapkan teh seperti biasa. Tapi hari itu, Darman terlihat sedikit berbeda, lebih diam dari biasanya. Siti memperhatikan itu. "Mas lagi kepikiran sesuatu ya?" tanya Siti pelan. Darman menggeleng. "Enggak." Tapi matanya tidak bisa berbohong. Beberapa menit kemudian, Pak Hasan tiba-tiba datang ke warung. Suasana langsung terasa berbeda. Tatapannya langsung tertuju pada Darman. "Masih di sini kamu?" kata Pak Hasan dengan nada dingin. Darman menatapnya tenang. "Iya, Pak." Pak Hasan duduk di kursi sebelah. Hari itu langit terlihat sedikit mendung, seolah ikut menyimpan ketegangan yang akan terjadi di warung sederhana milik keluarga Siti. Angin sore berhembus pelan, membawa suara daun yang bergesekan dan aroma tanah yang mulai lembab. Darman datang seperti biasa, tapi kali ini langkahnya terasa sedikit berat. Bukan karena lelah fisik, melainkan karena sesuatu yang tidak ia pahami, seperti ada firasat akan terjadi sesuatu. Siti sudah lebih dulu berada di warung, sibuk menata gelas dan piring. Begitu melihat Darman datang, ia tersenyum seperti biasa. "Mas Darman, duduk ya, aku bikinin teh," ucap Siti ceria. Darman mengangguk kecil dan duduk di kursi pojok yang sudah menjadi tempat tetapnya. Namun belum sempat Siti berbalik ke dapur, suara berat terdengar dari arah belakang rumah. "Siapa itu yang tiap hari datang ke sini?" Siti langsung menoleh. Dari balik pintu muncul Pak Hasan dengan wajah serius dan tatapan tajam. Darman menoleh pelan. Ia langsung tahu ini bukan sekedar sapaan biasa. Pak Hasan berjalan mendekat, lalu berdiri tepat di depan Darman. Suasana langsung berubah. Suara pelanggan lain yang ada di warung seolah tidak lagi terdengar jelas. "Jadi kamu yang sering duduk di sini?" tanya Pak Hasan dengan nada menekan. Darman tetap tenang. "Iya, Pak." Pak Hasan menatap dari atas ke bawah, seolah sedang menilai barang. "Namamu siapa?" "Darman." Nama itu terdengar biasa saja, tidak ada kesan istimewa bagi Pak Hasan. Pak Hasan mengangguk pelan, tapi dengan ekspresi meremehkan. "Kerja apa kamu?" Siti yang berdiri di dekat meja langsung menegang. Ia merasa suasana mulai tidak nyaman. Darman sempat terdiam sebentar, lalu menjawab dengan hati-hati. "Kerja serabutan, Pak." Pak Hasan langsung tertawa kecil, tapi bukan tawa yang ramah. "Serabutan," katanya pelan. "Ya sudah kelihatan." Siti langsung menyelah. "Pak, jangan gitu." Tapi Pak Hasan langsung mengangkat tangan. "Diam dulu, Siti." Siti terdiam, tapi wajahnya terlihat sedih. Pak Hasan kembali menatap Darman. "Begini ya, Nak Darman," katanya dengan suara lebih tegas. "Saya tidak melarang kamu duduk di sini, tapi saya mau jelas." Ia menunjuk ke arah Siti. Sejak kejadian di warung itu, suasana antara Darman dan Siti tidak lagi sama seperti sebelumnya. Meski Siti tetap tersenyum dan berusaha bersikap seperti biasa, ada beban yang tidak terlihat di wajahnya. Darman pun merasakannya. Setiap kali ia datang, Siti tampak lebih cepat lelah, lebih sering melamun, dan kadang tersenyum tapi tidak sehangat biasanya. Dan Darman tahu, itu bukan karena pekerjaan. Itu karena Pak Hasan. Hari itu, pagi masih cerah ketika Siti sedang membantu ibunya menata barang dagangan. Tiba-tiba, Pak Hasan memanggilnya dari dalam rumah. "Siti, masuk sebentar." Siti berhenti, lalu masuk dengan langkah pelan.
Di dalam rumah, Pak Hasan sudah duduk dengan wajah serius. "Ada apa, Pak?" tanya Siti. Pak Hasan tidak langsung menjawab. Ia menatap Siti lama, seperti sedang menimbang sesuatu. "Ayah sudah pikirkan baik-baik," katanya akhirnya. Siti diam, menunggu. "Ayah sudah dapat calon yang lebih pantas untuk kamu." Siti langsung menegang. "Calon?" Pak Hasan mengangguk. "Anak saudagar dari desa sebelah. Kaya, mapan, jelas masa depannya." Siti terdiam. Dadanya terasa sesak. "Pak, aku belum mau menikah." Pak Hasan langsung mengangkat tangan. "Bukan soal mau atau tidak mau. Ini soal masa depan." Suaranya mulai meninggi. "Cinta itu bisa tumbuh, tapi kalau hidup susah, kamu mau makan apa?" Siti menunduk. Matanya mulai berkaca-kaca. "Tapi aku sudah kenal seseorang." Kalimat itu membuat Pak Hasan langsung menatap tajam. "Darman, itu maksud kamu?" Siti tidak menjawab, tapi diamnya sudah cukup menjelaskan. Pak Hasan menghela napas keras. "Itu dia masalahnya." Pak Hasan berdiri, berjalan mondar-mandir. "Kamu sadar tidak siapa dia itu? Kerja tidak jelas, hidup tidak jelas." Malam setelah percakapan berat itu, Darman tidak bisa tidur dengan tenang. Suara Siti yang berkata, "Aku capek," terus terulang di kepalanya, seperti gema yang tidak mau hilang. Ia duduk di kamar kecilnya, menatap lampu redup yang hampir mati. Angin malam masuk dari celah jendela, membawa hawa dingin yang menusuk. Di tangannya, ponsel kembali bergetar. Asisten Raka. "Tuan, kami butuh keputusan cepat untuk proyek di kota. Investor mulai bertanya." Darman membaca pesan itu lama. Namun seperti beberapa hari terakhir, ia tidak membalas. Bukan karena tidak peduli, tapi karena pikirannya sudah tidak berada di dunia itu lagi. Sementara itu, pagi di rumah Siti tidak jauh berbeda dari biasanya. Tapi suasananya terasa lebih tegang. Pak Hasan terlihat lebih sering diam, tapi tatapannya semakin tajam setiap kali melihat Siti. Siti sendiri menjadi lebih pendiam. Ia tetap membantu ibunya di warung, tapi senyum yang dulu mudah keluar kini terasa dipaksakan. Ia masih berharap sesuatu berubah, tapi ia tidak tahu apa. Sore hari, Darman datang seperti biasa. Namun kali ini suasana warung terasa berbeda. Beberapa tetangga terlihat berbisik-bisik saat melihatnya. Katanya Siti mau dijodohkan. Yang kaya itu ya? Yang sering datang itu gimana? Bisik-bisik itu sampai ke telinga Darman, tapi ia tidak bereaksi. Ia tetap berjalan pelan ke kursi pojok seperti biasa. Siti melihatnya dan langsung menghampiri. "Mas, kamu dengar orang-orang ngomong apa?" tanya Siti pelan. Darman mengangguk kecil. "Dengar." Siti menggigit bibirnya. "Aku gak suka ini." Darman tersenyum tipis. "Aku juga." Mereka duduk bersama. Beberapa detik hanya diisi keheningan. Lalu Siti berkata pelan, "Mas, kalau ayahku benar-benar memaksa, kamu bakal pergi?" Pertanyaan itu membuat Darman terdiam cukup lama. Ia menatap teh hangat di depannya, lalu ke arah Siti. "Kenapa kamu tanya begitu?" Sejak kabar pertunangan itu mulai beredar, suasana di sekitar rumah Siti berubah pelan-pelan. Tetangga yang biasanya biasa saja, kini mulai sering berbisik saat Siti lewat. Ada yang penasaran, ada yang ikut campur, ada juga yang sudah menganggap semuanya pasti terjadi. Siti mulai merasa seperti hidupnya bukan lagi miliknya sendiri. Setiap pagi, ia bangun dengan pikiran yang berat. Setiap sore, ia ke warung dengan hati yang tidak tenang. Bahkan senyum yang ia paksa keluarkan di depan pelanggan pun terasa semakin sulit.
Dan di tengah semua itu, satu-satunya tempat ia merasa sedikit tenang adalah saat Darman datang. Sore itu Darman duduk seperti biasa di kursi pojok warung. Namun Siti langsung bisa melihat sesuatu berbeda dari wajahnya. "Mas, kamu kelihatan capek," kata Siti sambil meletakkan teh hangat. Darman tersenyum tipis. Sedikit sibuk, Siti duduk di seberangnya, tidak langsung pergi seperti biasanya. "Aku juga lagi capek," ucap Siti pelan. Darman mengangkat wajahnya. "Masih karena ayahmu." Siti mengangguk pelan. Sekarang bahkan dia sudah mulai ngomong ke tetangga kalau aku akan dijodohkan dalam waktu dekat. Darman terdiam. Tangan Siti sedikit bergetar saat memegang gelas. "Aku seperti gak punya pilihan, Mas." Darman menatapnya lama. Di dalam hatinya, ia mulai merasakan sesuatu yang semakin kuat. Tidak bisa lagi hanya diam. Namun ia masih menahan diri. Karena ia tahu, sekali ia melangkah terlalu jauh, semuanya bisa berubah total. Di rumah Pak Hasan semakin tegas. Suatu malam, ia memanggil Siti ke ruang tengah. "Siti," katanya dengan suara berat. Siti duduk pelan. Ayah sudah bicara dengan keluarga calon. Mereka setuju untuk mempercepat pertemuan. Siti langsung menatap kaget. "Percepat?" Pak Hasan mengangguk. "Minggu depan." Siti berdiri. "Pak, aku belum siap." Pak Hasan langsung menatap tajam. "Siap atau tidak, hidup tidak menunggu kamu siap." Siti terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. "Tapi aku tidak cinta dia." Pak Hasan menghela napas panjang, seolah sudah lelah dengan penolakan itu. "Cinta itu bisa tumbuh, tapi kesulitan hidup itu nyata." Malam di desa itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin bertiup pelan, membawa suara daun yang bergesekan, seperti bisikan-bisikan kecil yang tidak berhenti. Di rumah Siti, lampu ruang tengah masih menyala, meski semua orang sudah mulai lelah dengan hari yang panjang. Siti duduk di kamarnya. Matanya menatap kosong ke dinding. Tapi pikirannya jauh sekali. Tentang perjodohan, tentang ayahnya, dan tentang Darman. Di luar, Pak Hasan masih belum tidur. Ia duduk di kursi kayu sambil menatap halaman rumah. Wajahnya keras, tapi di dalam pikirannya penuh kekhawatiran yang ia anggap sebagai tanggung jawab seorang ayah. Sementara itu, Darman duduk sendirian di kamar kecilnya. Ponselnya kembali bergetar tanpa henti. "Tuan, keputusan Anda ditunggu." Investor mulai menarik diri. Nama perusahaan mulai jadi sorotan. Darman menatap layar itu lama. Lalu ia meletakkannya perlahan. Ia mengusap wajahnya. "Kenapa semuanya harus datang bersamaan?" gumamnya pelan. Namun di dalam hatinya, ia tahu masalah sebenarnya bukan hanya bisnis. Masalahnya adalah Siti. Keesokan paginya, Siti datang ke warung dengan wajah yang lebih pucat dari biasanya. Ia tidak banyak bicara, hanya membantu ibunya seperti robot yang menjalankan kebiasaan. Darman sudah duduk di kursinya seperti biasa. Namun kali ini, tidak ada senyum langsung dari Siti. Ia hanya meletakkan teh hangat dan berkata pelan, "Mas." Darman langsung tahu ada sesuatu. "Ada apa?" tanyanya. Siti duduk di seberangnya. Tangannya sedikit gemetar. "Ayahku makin keras." Darman diam, menunggu. "Minggu depan, aku benar-benar harus ketemu keluarga calon itu." Kalimat itu seperti jatuh pelan, tapi menghantam dalam. Darman menarik napas panjang. Pagi itu desa terasa lebih sibuk dari biasanya. Tapi bagi Siti, dunia seperti berjalan lebih lambat. Suara ayam berkokok, kendaraan lewat, dan teriakan pedagang terdengar samar,
seperti berasal dari tempat yang jauh. Sejak kabar perjodohan itu dipastikan oleh Pak Hasan, Siti tidak lagi benar-benar fokus pada apapun. Ia masih bekerja di warung, masih tersenyum kepada pelanggan, tapi hatinya kosong. Dan yang paling membuatnya gelisah, Darman belum datang. Siti menatap jalan dari balik warung berkali-kali. Biasanya jam segini sudah datang, gumamnya pelan. Ibunya yang melihat itu hanya menghela napas kecil, tapi tidak bertanya apa-apa. Siti mencoba menenangkan diri. Mungkin Darman sibuk, mungkin hanya terlambat. Tapi semakin waktu berjalan, semakin kuat perasaan tidak enak itu muncul. Sore tiba, warung mulai ramai. Tapi kursi pojok itu tetap kosong. Tidak ada Darman. Tidak ada teh hangat yang biasanya dipesan. Tidak ada suara tenangnya yang hanya berkata, seperti biasa. Kosong. Siti mulai gelisah. Ia beberapa kali berjalan ke depan warung, melihat jalan utama. Kenapa belum datang juga? Katanya pelan. Hampir seperti berbisik pada dirinya sendiri. Malamnya, Darman tetap tidak muncul. Dan itu membuat Siti benar-benar tidak bisa tidur. Keesokan harinya, Siti mencoba mencari keberanian untuk bertanya. Saat Darman tetap tidak muncul di pagi hari, ia akhirnya bertanya ke orang-orang sekitar. Mas Darman biasanya kemana ya? Namun tidak ada yang tahu pasti. Ada yang bilang mungkin pindah kerja. Ada yang bilang mungkin sakit. Ada juga yang hanya mengangkat bahu. Siti semakin cemas. Sore itu, ia menunggu di warung lebih lama dari biasanya. Hingga matahari hampir tenggelam, kursi itu tetap kosong. Dan untuk pertama kalinya, Siti menangis diam-diam di dapur. Di sisi lain, Pak Hasan terlihat lebih tenang dari sebelumnya. Sudah beberapa hari sejak Darman menghilang. Di rumah Siti, suasana semakin dingin. Tidak hanya karena kabar perjodohan yang semakin dekat, tapi juga karena kosongnya seseorang yang diam-diam sudah mengisi hati Siti. Siti tetap bekerja di warung, tetap tersenyum kepada pelanggan. Tapi semuanya terasa seperti kebiasaan tanpa makna. Kursi pojok yang biasa ditempati Darman kini hanya jadi ruang kosong yang membuat dadanya sesak setiap kali ia melihatnya. Di sisi lain, Pak Hasan justru terlihat lebih tenang. Ia menganggap semuanya sudah selesai. Sudah jelas kan? Katanya suatu pagi sambil minum kopi. Kalau orang tidak jelas, ya pasti pergi juga akhirnya. Siti hanya diam. Ia tidak punya tenaga untuk berdebat lagi. Namun di dalam hati Siti, ia tidak percaya Darman pergi tanpa alasan. Dia bukan orang seperti itu, gumamnya berulang kali. Tapi tanpa bukti, semua hanya terasa seperti harapan kosong. Sementara itu, di kota besar, Darman akhirnya kembali memasuki dunia yang lama ia tinggalkan. Gedung tinggi, ruang rapat, mobil mewah, dan orang-orang berjas rapi menyambutnya seperti raja yang kembali. Asisten Raka berdiri di sampingnya dengan wajah lega. Tuan, akhirnya Anda kembali. Darman hanya mengangguk pelan. Namun wajahnya tidak menunjukkan kegembiraan. Di meja rapat, beberapa direktur perusahaan terlihat tegang. Proyek ini tertunda karena Anda tidak memberi keputusan, kata salah satu dari mereka. Darman hanya menjawab singkat. Lanjutkan semuanya seperti rencana awal. Semua orang terdiam sejenak, lalu mengangguk. Tidak ada yang berani bertanya lebih jauh. Tapi di balik semua itu, pikiran Darman tidak ada di ruang rapat. Pikirannya masih di desa, di warung sederhana, di Siti, dan di kursi pojok yang selalu kosong. Malamnya, Darman berdiri di balkon apartemen mewahnya. Lampu kota menyala di bawah, seperti lautan cahaya. Asisten Raka datang membawa tablet. Tuan, ada satu hal lagi. Darman tidak menoleh. Apa?
Raka ragu sejenak sebelum berbicara. Bapak Siti sudah mengumumkan tanggal resmi pertemuan keluarga dengan calon suami pilihan. Pagi itu desa terasa berbeda. Udara lebih dingin dari biasanya. Dan suasana di rumah Siti seperti menahan sesuatu yang besar akan terjadi. Semua orang sibuk. Ibunya di dapur, tetangga mulai berdatangan, dan Pak Hasan terlihat mondar-mandir memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Hari ini adalah hari kedatangan keluarga calon suami pilihan Pak Hasan. Siti duduk di kamarnya, diam. Ia tidak berdandan, tidak bersiap seperti yang diminta ayahnya. Matanya kosong, pikirannya hanya satu, Darman. Kalau Mas Darman datang, mungkin semuanya berubah, bisiknya pelan. Tapi ia sendiri tidak yakin apakah harapan itu masih masuk akal. Di ruang tamu, Pak Hasan duduk dengan wajah bangga. Ia sudah menyiapkan semuanya. Meja tamu ditata rapi, kopi dan kue disajikan, bahkan beberapa tetangga sengaja diundang untuk menyaksikan. Ini akan jadi hari besar, kata Pak Hasan kepada dirinya sendiri. Baginya, ini bukan sekedar perjodohan. Ini adalah pembuktian bahwa ia bisa mengatur masa depan anaknya dengan benar. Namun di luar rumah, suasana mulai berubah. Sebuah mobil hitam perlahan memasuki jalan desa. Tidak seperti kendaraan biasa. Mobil itu bersih, mengkilap, dan terlihat sangat mahal. Beberapa warga langsung menoleh heran. "Siapa itu?" tanya seseorang. "Kayaknya tamu Pak Hasan." Mobil itu berhenti tepat di depan rumah. Pintu terbuka perlahan. Langkah pertama keluar dari mobil itu membuat beberapa orang langsung terdiam. Seorang pria muda turun dengan pakaian rapi. Bukan lagi kaos lusuh seperti dulu. Tatapannya tenang, wajahnya tegas, dan aura yang ia bawa membuat suasana langsung berbeda. Itu Darman. Tapi bukan Darman yang selama ini dikenal Siti dan warga desa. Di dalam rumah, Siti yang sedang duduk langsung berdiri ketika mendengar keributan di luar. "Ada apa itu?" tanya ibunya. Siti tidak menjawab. Ia langsung berjalan cepat ke pintu. Dan saat pintu itu terbuka, ia melihatnya. "Mas," suara Siti hampir tidak terdengar. Suasana di depan rumah Pak Hasan masih tegang setelah pengakuan Darman. Warga yang tadi berkumpul mulai saling berbisik, tapi tidak ada yang berani benar-benar bersuara keras. Semua masih mencoba mencerna kenyataan yang baru saja mereka dengar. Darman berdiri tenang di depan Siti, sementara Siti masih menahan air mata yang tidak bisa lagi disembunyikan. Di sisi lain, Pak Hasan berdiri kaku, seperti kehilangan pegangan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak langsung punya kata-kata. "Ayah," suara Siti pelan, memecah keheningan. Pak Hasan menoleh. Wajahnya masih keras, tapi ada sesuatu yang berbeda. Ragu. "Jadi selama ini..." Pak Hasan menatap Darman, lalu kembali ke Siti. "Kamu tahu dia siapa?" Siti menggeleng. "Tidak, Pak. Aku benar-benar tidak tahu." Darman melangkah sedikit ke depan, menjaga jarak sopan. "Dia memang tidak tahu, Pak Hasan. Saya sengaja tidak memberitahu." Pak Hasan langsung menatap tajam. "Kenapa?" suaranya meninggi. Darman tidak langsung menjawab. Ia menarik napas pelan. "Karena saya ingin dicintai sebagai manusia, bukan sebagai nama besar." Kata-kata itu membuat suasana kembali hening. Pak Hasan mengepalkan tangannya. "Dan kamu pikir dengan cara berpura-pura miskin, kamu bisa mempermainkan hidup orang lain?" Nada suaranya masih keras, tapi tidak setegas tadi. Darman menggeleng. "Saya tidak pernah mempermainkan Siti, Pak." Ia menoleh ke arah Siti. "Saya justru menemukan sesuatu yang selama ini saya cari." Siti menunduk. Wajahnya merah karena menangis. Pak Hasan melihat itu. Untuk sesaat,
Ekspresinya melunak, tapi hanya sebentar. "Kalau kamu orang besar," kata Pak Hasan lagi, "kenapa kamu tidak datang dari awal dengan jujur?" Darman menjawab pelan, "Karena kalau saya datang sebagai orang kaya, saya tidak akan pernah tahu siapa yang benar-benar peduli." Pak Hasan terdiam lagi. Kata-kata itu seperti menampar logikanya sendiri. Beberapa tetangga mulai berbisik lebih pelan. Pagi setelah kejadian besar itu, desa terasa lebih tenang. Tapi bukan karena semuanya sudah selesai. Justru sebaliknya, semua orang masih membicarakan apa yang terjadi kemarin. Tentang Darman yang ternyata bukan orang biasa. Tentang Pak Hasan yang untuk pertama kalinya terlihat goyah. Dan tentang Siti yang akhirnya berani mengakui perasaannya. Namun di dalam rumah itu sendiri, suasananya jauh lebih sunyi daripada keramaian luar. Siti duduk di ruang tengah, memegang gelas teh yang sudah dingin. Matanya masih sembab, tapi wajahnya terlihat lebih lega dibanding sebelumnya. Tidak ada lagi tekanan untuk menyembunyikan perasaannya. Di seberangnya, Pak Hasan duduk diam. Tidak seperti biasanya yang penuh suara dan perintah, kali ini ia lebih banyak terdiam, menatap lantai seperti sedang memikirkan sesuatu yang sangat berat. Darman berdiri di dekat pintu, memberi ruang. Ia tidak ingin memaksa masuk lebih jauh ke dalam situasi keluarga itu. "Ayah," Siti akhirnya membuka suara. Pak Hasan menoleh pelan. "Aku tidak ingin ayah merasa kalah," kata Siti pelan. "Aku hanya ingin ayah mengerti." Pak Hasan menghela napas panjang. "Ayah bukan kalah," jawabnya pelan. "Ayah hanya terlambat belajar." Kalimat itu membuat Siti terdiam. Darman juga menatap Pak Hasan, sedikit terkejut dengan nada suaranya yang lebih lembut dari sebelumnya. Pak Hasan berdiri perlahan, lalu berjalan ke arah jendela. Ia melihat keluar, ke halaman yang selama ini menjadi tempat ia merasa paling benar. "Seumur hidup ayah," katanya pelan, "ayah selalu percaya uang bisa menyelesaikan segalanya." Ia berhenti sejenak. Ternyata tidak. Siti menunduk. Air matanya kembali jatuh pelan. Darmar tetap diam, tidak menyela. Ia tahu, ini bukan waktu untuk berbicara terlalu banyak. Pak Hasan berbalik. "Darman?" Darman langsung menatapnya. Pak Hasan menarik napas dalam. "Ayah masih tidak terbiasa dengan caramu." Darman mengangguk pelan. "Saya mengerti, Pak." Pak Hasan melanjutkan. "Tapi ayah juga tidak bisa menutup mata lagi." Ia menatap Siti. Beberapa minggu setelah semuanya mereda, desa itu mulai kembali ke ritme biasanya. Warung Siti kembali ramai, tawa pelanggan kembali terdengar, dan kehidupan berjalan seperti sebelumnya. Namun, ada satu hal yang sudah tidak sama lagi. Cara orang memandang Siti, Darman, dan Pak Hasan. Tidak ada lagi bisik-bisik merendahkan. Tidak ada lagi prasangka yang terburu-buru. Yang tersisa adalah rasa ingin tahu yang perlahan berubah menjadi penghormatan. Siti kini terlihat lebih tenang. Senyumnya kembali, tapi kali ini tidak dipaksakan. Ia tidak lagi hidup di bawah tekanan ayahnya seperti dulu. Meski Pak Hasan masih sering diam dan terlihat berpikir keras, suasana di rumah mereka jauh lebih hangat dibanding sebelumnya. Darman tetap datang ke warung setiap sore. Tapi sekarang, ia tidak lagi duduk sebagai orang asing yang menyamar. Ia datang sebagai dirinya sendiri. Dan Siti selalu menunggunya dengan senyum yang sama seperti pertama kali mereka bertemu. Sore itu, langit desa berwarna jingga keemasan. Angin sepoi-sepoi membuat suasana terasa damai. Di warung, hanya ada beberapa pelanggan. Sementara Siti dan Darman duduk di kursi yang sama seperti biasanya. "Mas," Siti membuka percakapan pelan. Darman menoleh. "Iya." Siti tersenyum kecil. "Kalau dulu Mas gak pura-pura miskin, kita bakal ketemu gak ya?" Darman tertawa kecil. "Mungkin ketemu, tapi mungkin juga tidak sedekat ini." Siti mengangguk pelan. "Aneh ya,
Kadang kebohongan justru membawa kita ke kebenaran. Darman menatapnya lama. Bukan kebohongan, katanya pelan, tapi cara untuk menemukan yang tulus. Di rumah, Pak Hasan berdiri di depan pintu. Ia memandang ke arah warung dari kejauhan. Wajahnya tidak lagi keras seperti dulu. Ada perubahan yang jelas terlihat. Lebih tenang, lebih menerima. Ia menghela napas panjang. Dulu ayah pikir ayah paling benar, gumamnya pada diri sendiri. Ternyata ayah cuma paling keras kepala. Siti dan Darman berjalan pulang bersama setelah warung tutup. Jalan desa yang dulu terasa biasa, kini terasa berbeda. Lebih ringan, lebih damai. Teman-teman, itulah kisah motivasi kita hari ini. Semoga dari cerita ini kita bisa belajar bahwa hidup tidak selalu mudah, tapi selalu ada makna di balik setiap ujian yang kita hadapi. Jangan lupa tetap semangat, tetap kuat, dan jangan pernah menyerah dengan keadaan. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, supaya kita bisa terus berbagi kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita motivasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.